silakan. Yang masih kuat berdiri. Wah, semuanya Bercatlah dan lihatlah. Amin. Semangat. Bercatlah dan lihatlah. Betapa baiknya. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oke, saya bisa pujian. Maksudnya bila kau izin. Saya nyanyi injak ke depan. Bila kau izin. Kau ini menyibukkan hati kita. Ya, bila kau izinkan apapun yang terjadi, masalah kehidupan kita serahkanlah kepada Tuhan. Amin, amin. Buat saksi. Angel maju depan.
Boleh pujian boleh, saksian pribadi boleh. Enggak gitu. Ya udah, kalau tidak ada, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah bangkit berdiri, nanti akan firman terang bagai jalan. Marilah kita berdoa. Benar Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kami ketika kami berjalan dalam lembah kegelapan. Firman-Mu memberikan terang, cahaya, sehingga kami Tuhan tidak takut, tetapi kami menemukan jalan yang benar karena firman-Mu kebenaran bagi kami. Pada saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berilah firman ini Bapa menjadi pedoman dalam hidup kami, supaya kami ketika mengarungi gelombang lautan atau duri-duri di dalam tanah, Engkau tetap ada bersama dengan kami, dan kami tidak pernah takut karena Engkau yang menyertai kami. Bapa, berfirmanlah bagi kami, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Mari kita buka kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 42 ayat 5 sampai ayat 9. Mari
Jemaat Tuhan ayat 6 sampai dengan ayat 9 kita bersama-sama. Ayat 5 dari Yesaya 42, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Silakan. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk masuk ke dalam Adam, lalu menggantungkanmu. Aku telah membentuk engkau dan mendidik engkau menjadi bagian dari manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ayat 7, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyarakat kepada waktu. Mari bersama-sama. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitakan, sebelum hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Puji Tuhan. Sekali lagi saya akan membacakan ayat 9. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan, sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah tugas gereja yang memberitakan hal-hal yang baru sebelum muncul kepada kita. Setiap hari Minggu hamba Tuhan mengabarkan berita yang baru sebelum berita itu muncul kepada kita. Karena nubuat-nubuat sudah dinyatakan. Nubuat-nubuat tentang kelahiran Yesus sudah dinyatakan. Semuanya sudah dinyatakan, penyelamatan, pertolongan, kelahiran sudah dinyatakan. Tetapi sampai akhir dunia ini atau langit dan bumi runtuh, kita tetap mendengarkan, kita tetap memberitahukan kabar-kabar yang baru sebelum kabar itu nanti muncul kepada kita. Jadi kabar-kabar yang kita dengarkan pada setiap hari Minggu itu belum muncul, nanti akan muncul setelah Tuhan yang memunculkannya. Maka di kitab Pengkhotbah dikatakan, yang ada sekarang sudah ada jauh sebelum hari ini, dan yang akan datang sudah ada sebelum ini ada. Tetapi Tuhan mencari dari kita masa-masa lalu, ya. Yang dicari Tuhan dari kita nanti masa lalu kita. Jadi bagaimana kehidupan kita di dunia, itu nanti yang dicari Tuhan dari kita, ya. Kita kan nanti pasti masuk dalam tahta pengadilan. Nanti akan dibuka rekaman CCTV kita. Jadi tidak ada kemunafikan. Di situ nanti kita terkejut. Apakah memang kita selalu mendengar tetapi kita abaikan? Apakah kalimat itu kena kepada kita? Punya telinga tetapi tidak mendengar, punya mata tetapi tidak melihat. Apakah itu nanti kena kepada kita? Hanya CCTV Tuhan yang tahu. Jadi nanti kita akan diperhadapkan dengan masa-masa lalu kita. Itu tertulis di kitab Pengkhotbah. Jadi setiap yang kita terima hari ini, kenyataan yang kita terima hari ini, rezeki yang kita makan hari ini adalah perbuatan kita pada masa lalu. Dan rezeki yang akan kita makan besok adalah perbuatan kita pada masa kini. Makanya waktu itu harus kita hargai, ya. Harus kita hargai, jangan bermain-main. Karena waktu itu adalah milik Tuhan. Jadi setiap waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, kita pakailah. Kalau
50% aja untuk Tuhan. Itu udah luar biasa itu bagi kita ya. Ya banyak sih waktu Tuhan yang kita pakai untuk kehidupan kita. Bukan hanya datang seperti ini. Setiap besok pagi misalnya kita sudah bangun, berdoa, menolong anak-anak supaya jangan terlambat sekolah, berpikir untuk anak-anak supaya anak-anak ini nanti jangan menjadi berandalan, tidak menjadi preman, berpikir bagaimana supaya rumah tangga bertahan, berpikir bagaimana saudara-saudara saya setiap meminta sesuatu dapat saya berikan. Kadang-kadang ada pun pada kita, saudara kita datang minta tolong, kita tidak bisa memberi. Alhasil apa yang kita pegang ini ya habis juga tuh, habis. Makanya kalau orang sudah punya hikmat, ketika kita menerima permohonan untuk menolong, mengeluarkan dia dari masalahnya, sebenarnya ini berkat bagi kita. Berarti Tuhan membuka peluang bagi kita untuk memberi rezeki. Ya, ini ada di ayat 6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan dan telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Saya pernah menerima pertanyaan dari manusia. Saya ingat manusia dari mana. Terus dia bilang ini, bagaimana caranya supaya kita tidak ada rasa takut? Dan bagaimana caranya supaya kita benar-benar bahagia? Ya, bagaimana caranya supaya kita benar-benar melihat Allah seperti itu ya? Bagaimana? Kan ada dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka lah yang melihat Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi, pertanyaannya apa? Bagaimana caranya supaya kita? Tadi dia bertanya apa? Tidak takut. Saudara pernah tahu nggak bahwa di sekeliling kita ini setiap matahari terbit sudah takut? Padahal sebenarnya masalah dia nggak ada, nggak berat lah masalahnya, tapi takut. Ketika dia memberangkatkan anaknya sekolah, takut anaknya hilang dan ginjalnya diambil penculik. Jadi dia tetap gelisah. Jadi dia di sekolah itu dari jam 6 sampai jam 3 duduk nunggu di pintu gerbang. Nggak ada kerjanya. Takut katanya anaknya nanti diculik dan ginjalnya diambil. Pokoknya takut aja. Kalau suaminya udah pergi kerja, takut katanya nanti suaminya itu tiba-tiba mati. Karena pernah dia lihat baru sehat berangkat dari rumah, tiba-tiba ada telepon suami kawannya udah meninggal. Banyak itu traumanya. Jadi dia tidak pernah bahagia. Dia sering nyanyi rohani, sering ke gereja, tapi dia tidak bisa bahagia. Satu ya, takut saja, takut terus. Kemudian bagaimana caranya supaya kita dapat melihat Allah, bahagia gitu ya. Yang kedua tadi, bagaimana caranya supaya kita dapat bahagia ini. Bahagia yang sejati itu maksudnya apa sih? Bahagia yang sejati adalah kita rajin memberi. Itu. Kalau kita pergi ke dukun mencari solusi dalam masalah, ada sih solusi dari dukun, dan ini selalu terbukti bagi orang-orang yang percaya yang pergi mencari dukun. Salah satu cara untuk mengeluarkan dia dari kesulitan ekonomi, atau dia mau menjual tanah, ya kan? Menjual tanah, dijual-jual tetap nggak laku, menjual rumah tetap nggak laku. Akhirnya dia pergi ke dukun. Lalu dukun membuat syarat. Pertama, kamu harus berdoa setiap malam Jumat. Dua, kamu harus memberi makan anak yatim dan janda-janda miskin. Jangan dikasih janda kaya, karena janda kaya itu
kalau janda kaya itu kalau bergelimang harta, walaupun dia hidup dia sudah mati. Itu katanya janda kaya dalam Alkitab. Dukun itu pasti yang pertama tadi solusinya apa? Sholat kan? Jumat pada tengah Kamis, pada tengah malam. Kedua, memberi makan orang-orang yatim atau orang miskin. Ini pasti rumah atau tanah yang hendak laku. Jadi setan juga syaratnya supaya dia dapat rezeki, rajin memberi. Setan juga. Dari mana ini diambil setan? Dicurinya dari Tuhan. Karena setan itu tahu rahasia Tuhan. Dia kan tahu jalan Tuhan. Makanya curi itu. Berdoa pada hari Jumat. Karena hari Jumat itu, kalau bahasa Batak itu Jumahat, hari yang paling jahat. Kalau orang Batak bilang Jumahat, oh hari yang paling jahat. Jadi di situ kita harus berperang. Makanya Yesus dicabut nyawanya pada hari Jumat. Jadi ilmu ini dicuri setan dari Tuhan ketika dia belum dijatuhkan ketika dia belum dijatuhkan ke bumi pada perang Harmagedon. Makanya setiap dukun akan memberi syarat seperti itu. Lainlah dengan dupa-dupa ya. Tapi yang dua ini harus pasti terkabul. Dan tidak rugi. Orang yang memberi itu tidak rugi. Dia pasti merasa untung. Nah, resep supaya kita tetap bahagia walaupun kita tidak kaya, sederhana saja. Kalau kita rajin memberi, satu, kita dicukupkan Tuhan. Rezeki datang dari mana-mana. Datang dari mana-mana yang tidak kita pikirkan pasti datang. Kemudian umurnya panjang karena dia tidak pernah sakit. Dia memberi. Kalau orang kan namanya itu kan buang hajat ya, hajatan ya, hajatan. Jadi hajat itu apa? Kotoran kan? Buang hajat. Saya tanya orang muslim kemarin, itu namanya hajatan itu apa sih? Saya tanya. Hajatan itu buang sial. Jadi bagaimana cara buang sial? Kita harus membagi-bagi makanan kepada orang lain. Kita orang muslim. Makanya kalau orang muslim, kalau mau berkah, bikin pesta, kasih makan orang. Kalau nikah, makanan yang terbaik kasih, supaya nanti pernikahannya banyak rezeki. Sebenarnya tujuannya itu. Makanya saya selalu mengajarkan orang nikah, berikan yang terbaik. Saat kau menikah, berikan yang terbaik. Buang saja, nanti Tuhan akan ganti. Karena resepnya, rahasianya, rajin memberi buang. Panjang umurnya, banyak rezeki. Coba orang yang sering menabung, setiap hari pergi ke BRI, 200.000-nya gajinya pergilah ke BRI, nabung, terus ke BRI. Jadinya dia makan pun irit banget. Kan 200.000 dia dapat duit. Lalu dia belanja 20.000, 180.000 dimasukkan. Jadi nanti hobi dia ke BRI terus. Baju pun gak pernah dibeli. Rok yang tahun 86 ini sudah tahun 2024, itu aja yang dipakai, tapi duitnya banyak di BRI. Itu tidak pernah bahagia. Tidak pernah bahagia ini. Tapi jangan terlalu banyak menyimpan. Jangan terlalu banyak menyimpan. Bagus orang yang hemat, bagus, tetapi jangan terlalu hemat. Karena firman Tuhan mengatakan semakin banyak menabur, semakin banyak menuai. Gitu ya? Nah, itu di ayat ke-6 ini. Tuhan akan membentuk kita sesuka hatinya. Asal kita mau ikut akan firman-Nya, mengerti dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Coba lihat, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya
yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Kenapa dikatakan memang begini? Dulu bayangan penulis ini, Yesaya membayangkan bahwa langit itu seperti ini, seperti atap ini, dan ini tiang-tiang, dan bumi ini seperti ini. Jadi pikiran si penulis ini bahwa alam semesta ini begini seperti kotak, begitu pikirannya. Jadi tiang-tiang ini tujuannya supaya bumi ini tidak kebanjiran. Makanya penulisannya begini. Setelah datang ilmuwan, dikatakanlah bumi ini bulat seperti bola, ya kan? Makanya waktu Columbus mengarungi lautan, dia mulai dari Spanyol, dia mengarungi lautan terus lurus, kembali lagi ke Spanyol, karena bulat, ya kan? Seperti gang yang bulat. Kalau kita mengelilingi gang yang bulat, kita lari dari titik ini. Bapak Masmu pernah kayak gini, dia membantu saudara saya dipukulin orang di terminal Pasar Minggu, karena itu saudara saya kan supir. Jadi dia dikeroyok, lalu dia buka-buka muanya, terus ngadu sama Bapak Masmu. Bapak Masmu kan pemberani. Akhirnya mereka berdua pergi ke Pasar Minggu. Sampai di Pasar Minggu, katanya ikode dia, tunjukkan yang mana yang memukuli lain, tunjukkan. Pas ditunjuk, dia maju ke depan, dihajar lagi yang memukulin adik saya ini, dihajar sampai penyok. Lalu mereka berdua dikeroyok, lari lagi ke suatu tempat. Rupanya tempat itu bentuknya O, lari dari sini, masa dari sini. Akhirnya dia kebingungan, dia pernah kayak gitu. Jadi itu sebagai ilustrasi. Kalau bulat kan, kita lari dari sini, lari terus gini kan, lari jalan itu kita ikutin terus, kan kembali lagi satu titik. Sama seperti Bartolomé Columbus, ingat kan Columbus? Dia dari Spanyol, sampai lagi di tempat. Lalu dia kesimpulan bahwa bumi ini bulat, bukanlah seperti yang dikatakan Yesaya. Namun iman tetap seperti iman Yesaya, yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan Allah, yaitu Tuhannya Yesaya, Tuhannya bangsa Israel. Jadi di sini yang kita lihat adalah hikmat yang kita terima dari Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Saya awal-awalnya percaya kepada Tuhan, saya melihat alam semesta, lihat karya-karya Tuhan. Gak mungkin gak ada yang menciptakannya. Karena dulu saya ateis. Sampai saya tamat SMA, saya gak percaya ada Tuhan. Saya pikir gereja itu bodoh-bodohin orang. Jadi saya gak percaya Tuhan. Jadi sintua-sintua itu yang mau melayani Tuhan, saya kira itu orang bodoh. Dulu saya orang ateis, tidak percaya sama Tuhan. Makanya surat Maliwa saya, orang yang mencari Tuhan harus percaya kepada Tuhan. Sebab orang yang berkenan kepada Tuhan, Tuhanlah yang memberi upahnya. Itu surat Maliwa saya. Karena saya nggak percaya Tuhan. Jadi kalau saya lihat sintua datang ke gereja pakai jubah putih, saya kira itu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Dulu, ya kan? Akhirnya suatu kali saya lihat itu, nggak mungkin nggak ada yang menciptakan itu. Pasti ada. Terus saya lihat orang mati. Ini mati, kenapa mati? Sedangkan dia manusia, dia kuat. Dan manusia tidak ada yang suka mati, benar kan? Ada manusia yang mau mati. Sejuta tahun pun umurnya itu mau dipanggil Tuhan. Kalau dia sedang belum sakit, pasti dia bilang aku tak mau mati. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Khairat Anwar kan? Aku ini binatang jalan. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Itu kan manusia kan? Mau pengen hidup. Kecuali kalau sakit atau kecapean. Udah kecapean, aku bilang mati pun gak apa-apa lah, karena udah kecapean. Tapi kalau masih enak-enak makan roti tart, kue tart, ya, itu miskin ulang tahun kemarin gak bikin kue tart. Nanti ya. Kalau masih enak-enak mati kue tart, dia ulang tahun soalnya 50 tahun kemarin. Kamis. Masih enak-enak, dia gak mau mati. Kalau masih banyak uangnya lagi, mas. Tapi kalau dia udah lelah, capek kerja, gak ada duitnya,
dimaki-maki orang lagi. Kalau ini baru suka mati. Kalau masih enak-enak gak mau mati, ya kan? Jadi saudara, kulihat orang mati. Pasti orang mati karena manusia itu tidak mampu untuk menahan dia hidup. Artinya manusia terbatas. Tapi kenapa lagi laut? Setiap hari orang nangkap ikan, tiap hari orang nangkap ikan, dan orang makan ikan tiap hari. Tapi ikan di laut gak pernah habis. Pasti yang menciptakan ini ada. Jadi saya berhikmat saudara. Saya takut. Iya, ada pencipta, ada yang melihat. Pertama-tama lagi ada CCTV. Kalau kita nggak sadar ada CCTV, kita kan kesorot. Yang tahu apa yang kita kerjakan kan dia di CCTV yang ada. Kemana kita selalu dikontrol, tapi kita nggak bisa mengontrol dia. Yang dia yang mengontrol kita. Yang begitu saudara. Yang terakhir, coba itu bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi kan bangsanya Israel, bangsanya Tuhan kan? Bangsa pilihan Tuhan. Siapapun yang menasihati Yahudi, siapapun yang memberi bantuan ke Yahudi, mereka nggak mau. Siapa yang pernah membantu Yahudi? Saudara, saudara pernah tahu ada yang membantu Yahudi? Gak ada. Gak ada yang membantu Yahudi dalam perang seperti ini. Siapa yang pernah bisa menasihati mereka? Gak ada. Yang ada, mereka menilai orang dan mereka memberi kemudahan bagi kehidupan manusia. Emang yang menciptakan IT siapa? Yahudi kan? Menciptakan Google siapa? Yahudi kan? Semuanya itu Yahudi kan? Jadi begitu. Berarti Tuhannya Yahudi, Tuhan yang luar biasa. Syukur Tuhannya Yahudi adalah Tuhan saya. Kalaupun berkatnya yang sama, tidak sama, ya maklumlah kita kan adopsi kan? Kita kan anak angkat kan? Anak kemurahan kan? Bukan seperti Yahudi yang langsung dipilih, dilahirkan. Kita ini hanya dicangkokkan, adopsi saja, hanya anugerah. Jadi kalaupun kita tidak sama hebatnya dengan mereka, ya begini juga udah luar biasa. Kita ada di tangan Tuhan, dijaga setiap hari. Jadi jangan ada yang bermegah, jangan ada yang sombong, jangan ada yang tinggi hati. Kita ini hanya anugerah. Ibaratnya kalau kita murid sekolah, kita bisa sekolah di tempat itu hanya kemurahan guru itu karena kita idiot. IQ kita 60, IQ jongkok, siap berlari. Tapi kita bisa di kelas itu dan bisa naik, bisa lulus, bisa terus lulus. Yang sebenarnya kita tidak sama dengan IQ 110 itu. Tapi Tuhan pura-pura gak tahu aja dengan kita yang IQ jongkok ini, yang siap berlari ini. Tetap dia hanya kemurahan, naik. Ibaratnya seperti itu kita. Jadi bisa ini sombong, yang IQ jongkok ini. Maaf ya, bukannya saya menghina orang yang tolong-tolong ya, tapi begitulah gambarannya. Tuhan kita itu, saudaraku, dikatakan di sini, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Nah, ini menjadi bagian kita sekarang karena anugerah. Yang ketujuh, untuk membuka mata yang buta. Tadinya kita buta. Seperti pertanyaan yang tadi, bagaimana supaya bahagia? Bagaimana supaya hati ikhlas? Ya memberi. Kalau dia tidak mau, ya dia tidak dapat. Yang menerima itu adalah orang yang membuka tangan, memberi dengan ikhlas. Tapi jangan kasih tahu.
Kalau untuk bersaksi boleh. Tadi nggak ada yang bersaksi lah. Tadi kesaksian kan luar biasa. Sampai nangis saya mendengar kesaksian si Christina tadi. Sakit banget ya adat itu ya. Tapi itu sudah ada. Ya harus kita karena mereka Batak, ya mereka harus mengikuti hukum-hukum Batak. Nggak mungkin saya mengikuti hukum Ambon, ya Mbak. Saya kan orang Batak, jadi saya harus membawa adat Batak. Jadi kalau orang Ambon bilang hapuskan adat, datang orang Batak dihapuskan adat Batak. Orang Batak itu aki jongkok juga ya. Mau aja gitu. Ya kalau kita orang Batak, kita menjadi bagian dari hukum-hukum adat Batak. Kecuali dia bilang di tanda tangan, saya bukan lagi orang Batak. Ya udah, jangan ikut adat Batak. Jadi kita punya hikmat, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk membuka mata yang buta, mata yang buta, mata yang tidak bisa merasakan yang baik dari Tuhan, mata yang tidak bisa melihat yang indah dari Tuhan. Itu Tuhan bukakan, kemudian mengeluarkan orang dari hukuman, dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Penjara maksudnya apa? Kita yang dibelenggu oleh iblis tadi. Dia tahu semuanya kayak tadi. Bagaimana cara mencari rezeki? Ya kau harus berdoa, kasih makan. Dari mana dia tahu tuh? Dia curi ilmu Tuhan, kasih sama orang yang tidak tahu Tuhan Yesus. Maka orang itu nanti akan membawa orang lagi. Banyaklah pengikut dia untuk masuk neraka. Ya tujuan setan itu begitu, supaya banyak pengikutnya. Dikasihlah ilmu-ilmu Tuhan itu kepada orang itu. Sebenarnya itu ilmu Tuhan, dicurinya, dikasih. Dan itu dibayar mahal loh. Nah kalau kita enggak, kita harus memberi hati aja. Jadi orang yang seperti inilah yang disebut orang yang terpenjara. Karena ilmu yang diterima dari yang tidak benar itu menjadikan dia menjadi orang yang tidak benar. Tidak benar. Terpenjara dia. Terpenjara di dalam kedengkian, kemunafikan, banyak dibelenggu dia. Akhirnya tidak pernah bahagia. Sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar karena dia penat, pergilah dulu ke Kodian. Ya di Kodian joget-joget, pulang dari situ kembali lagi stres. Di gereja juga kayak gitu. Aku mau ke gereja supaya joget-joget dulu di gereja karena di sana musiknya luar biasa. Musiknya bagus, nyanyi. Kalau dikatakan sorak gitu. Ya saat di gereja dia bahagia. Saat di gereja dia bahagia. Tapi pulang ke gereja kembali dia menjadi orang yang stres. Padahal dia ke gereja kan? Iya, begitu saudara. Jadi dibilangnya aku udah ke gereja, tapi tetap aja masalah nggak pernah selesai. Ya enggak, orang dia enggak melakukan, tetap terpenjara. Tetap terpenjara. Itu dikatakan Yesaya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah janji Tuhan kepada Israel dan kepada kita. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku ini akan memberikan kemuliaanku, ya. Aku akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, kemasyuranku bukan kepada patung. Saudara mau dimuliakan? Ayat 8, coba kita baca dulu. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Yang lain siapa? Yang bukan milik Tuhan. Apakah kita milik Tuhan? Amin. Luar biasa, kita semua milik Tuhan. Jadi nanti pulang dari sini gak ada yang stres ya, walaupun masalahnya segunung.
Yang ada dale hononmu nasotar tuku kau, dale hononmu nasotar boanau, ido hatam ale Tuhan, atong saipos maro aku. Masalah sebelumnya. Tapi Tuhan bilang apa tadi? Aku akan memberikan kemasyuranku kepada orang milikku. Ya kan? Ayo kita baca sekali lagi supaya kita tidak sia-sia datang pada sore hari ini. 1, 2, 3. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Jangan sebut yang lain, nanti kita di demo. Atau kemasyuranku kepada patung. Jangan bikin patung di rumah, karena setan suka bermediasi dengan patung. Jadi patung itu sering menjadi mediator. Makanya kalau ada patung di rumah, kalau kita sendiri, patung itu bisa goyang-goyang. Karena dia menjadi mediator setan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan jangan membuat patung. Jangan membuat patung di rumah. Jadi kalau ada patung di rumah itu menjadi bahagianya. Tapi kalau bersih seperti ini, bahagia. Kalau rumahnya bersih gak ada patung, bahagia juga. Gak usah bikin patung. Entah patung Tuhan Yesus pun itu gak usah kau bikin. Karena patung Tuhan Yesus yang dibuat itu adalah buatan tangan manusia. Ada di mungkin di situ patung Tuhan Yesus. Yang namanya patung lah. Karena Tuhan tidak akan memberikan kemuliaannya kepada patung. Sekarang saya mau bertanya, patung itu apa sih? Nanti saya bilang patung Tuhan Yesus itu nggak usah. Ibu ini sesat ini. Namanya patung. Patung bapakmu jangan taruh di sini. Patung ibumu nggak usah. Karena itu dipakai oleh setan untuk bermediasi. Orang dibilangnya kecuali patungku, kan kata Tuhan. Nggak ada. Pokoknya yang namanya patung jangan buat di rumah. Kalau ada patung di rumah, nanti di rumah pulang ke rumah buang aja, buat sial itu. Jual boleh. Jangan ada patung, ya. Jangan buat patung di rumah. Puji Tuhan, meskipun firman Tuhan ini sedikit, tetapi percayalah ini menjadi besar bagi kita semuanya kalau Roh Kudus yang terus berbicara kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu dan kami ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tujuh. Puji Cuk. Oh betapa indah dan betapa
firman Tuhan. Mari kita bersama-sama. Bapa di surga, Tuhan Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan atas segenap kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga per keluarga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari yang ini Tuhan Engkau memperbolehkan kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, sehingga kami Tuhan mau untuk beribadah kepada-Mu Tuhan, mau untuk memuji, membesarkan dan memuliakan Engkau ya Tuhan, terlebih untuk menerima sabda firman-Mu ya Bapa. Segala firman yang sudah Engkau temukan itu Bapa melalui hamba-Mu, biarlah Tuhan tanamkan dalam hati dan pikiran kami ya Bapa, sehingga itu Tuhan boleh menjadi rema di dalam hati dan pikiran kami, boleh menjadi terang di dalam perjalanan kami, dan juga menjadi terang dalam perjalanan kehidupan kami ya Bapa. Biar kami Tuhan senantiasa sungguh-sungguh mengimani bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang Bapa di surga. Terima kasih Bapa atas hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Biar Engkau Tuhan senantiasa yang memberkati, yang memberikan sinar-Mu bagi hamba-Mu, bahkan memakai dimanapun hamba-Mu Tuhan boleh memberitakan Injil-Mu. Engkau saja Tuhan yang memberkatinya, sehingga banyak orang yang datang kepada-Mu Tuhan, dan banyak orang yang memang percaya yang boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa di surga. Karena Engkau sendiri Tuhan yang menjadikan setiap firman itu Tuhan bertumbuh di dalam hati dan pikiran setiap orang yang sudah menerimanya ya Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk memuji, membesarkan dan memuliakan kami Tuhan. Hamba-Mu yang sudah Engkau ajar menjadi MC Ibu Miske, biarlah Engkau Tuhan senantiasa memberkatinya dimanapun hamba-Mu ini Tuhan boleh melayani Kau ya Tuhan. Biar Kau Tuhan sendiri Tuhan yang mengajar, bahkan menambahkan iman percayanya Tuhan, sehingga semakin hari semakin boleh bertumbuh dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati keluarganya, berkati suaminya, berkati anaknya Tuhan Yesus. Segala kebutuhan mereka Tuhan cukupkan, dan segala apa yang mereka perlukan dalam kehidupan keluarganya Tuhan, Engkau sendirilah Tuhan yang menambahkannya dan yang mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan terima kasih atas hamba-Mu yang sudah Engkau pakai Tuhan untuk menopang kami di dalam memuji, membesarkan dan memuliakan Engkau Tuhan. Engkau pakai Tuhan Bapak Pendeta Nada yang memainkan musik Tuhan. Bapa di surga, kami tahu Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa tidak memberikan setiap hamba-Mu yang melayani Engkau ya Tuhan berkekurangan. Namun kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan keluarga, terlebih hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Nada, biarlah Engkau Tuhan sendiri dimanapun Engkau memakainya, baik memberitakan Injil-Mu, baik melayani puji-pujian, baik berdoa, bahkan memainkan musik. Engkau saja ya Tuhan yang memberikannya segala kebutuhannya ya Tuhan Yesus. Engkau pakai dia sebagai kepala rumah tangga Tuhan, supaya semua keluarganya Bapak, baik istrinya, baik anak-anaknya menjadi teladan, menjadi keluarga teladan di lingkungannya, terlebih di gereja-Mu dan terlebih di bangsa dan negara kami yang kami cintai Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami sudah bersyukur atas gereja-Mu yang sudah ada di gereja ini Tuhan, yaitu gereja HKBP yang sudah boleh beribadah 2 tahun terakhir ini Tuhan Yesus. Bapa, kami serahkan gereja ini kepada-Mu Tuhan, supaya Tuhan boleh terus tetap dipakai untuk memuji dan membesarkan dan memuliakan Engkau ya Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu, supaya banyak orang yang datang kepada-Mu ya Tuhan, banyak orang yang iman percayanya, terlebih jemaat-jemaat HKBP kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan, supaya mereka semuanya Tuhan tetap di dalam bersukacita, karena mereka sudah mendapatkan apa yang mereka cita-citakan, apa yang menjadi kerinduan mereka untuk tempat beribadah ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas semua hamba-hamba-Mu yang ada di HKBP tempat ini Tuhan, mulai dari Bapak Pendeta Manalu, bahkan para majelis, bahkan semuanya sentua, guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan pakai dengan luar biasa Bapak surga. Terima kasih Tuhan, segala halangan-halangan, rintangan-rintangan jauhkan dari
dari tempat ini Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan bagi setiap kami yang ada di Pondok Kelapa ini Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, bentar Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Doakan kami dengan selamat bertemu dengan keluarga dan penuh dengan sukacita itu Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di sore hari yang indah ini Tuhan. Dan tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai Tuhan, bangsa Indonesia yang begitu besar. Kami serahkan kepada Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri sampai tingkat yang terbawah RT RW, terlebih kelurahan yang ada di Pondok Kelapa ini kami serahkan kepada Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu supaya mereka Tuhan boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun ya Bapak surga. Terima kasih dan terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan, kami memuji kebesaran-Mu. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kali untuk menjemput kita di awal dan permai. Terpujilah nama Tuhan kita kekal selama-lamanya. Haleluya, amin, amin 3 kali. Amin.